Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Sapari dari kelas 11 MIPA, asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Cisalak. Nah, di video ini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Yuk kita simak lebih lanjut. Oke. Yang pertama-tama kita simak dulu itu peta konsep. Jaringan meristem dibagi menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Tidak lupa, meristem sekunder dibagi menjadi tiga, yaitu meristem apikal atau meristem ujung, dan meristem interkaler atau aksilar yang bisa kita sebut adalah meristem antara. Yang ketiga, meristem lateral atau meristem samping. Nah, kita sudah di bagian pengertian jaringan meristem. Oke, saya akan menjelaskan tentang jaringan meristem. Jaringan meristem atau jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Kemampuan jaringan meristem bermitosis secara terus-menerus mengakibatkan terus bertambahnya sel-sel baru, sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Jaringan meristem dapat dikelompokkan berdasarkan posisinya pada tubuh tumbuhan, asal-usulnya, jaringan yang dihasilkannya, strukturnya, taraf perkembangannya, dan fungsinya. Ini adalah ilustrasi dari jaringan meristem. Dapat disimpulkan bahwa dari bagian tunas sampai bagian akar memiliki bagiannya dan fungsinya masing-masing. Jaringan meristem memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu 1. Tersusun dari sel-sel muda yang aktif membelah dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. 2. Tidak memiliki ruang antar sel atau susunan sel rapat. Ketiga, sel-sel berbentuk bulat, lonjong, poligonal, kuboid, prismatik, dan memiliki dinding sel yang tipis. Yang keempat, sel mengandung banyak protoplasma. Biasanya protoplasma tidak mengandung bahan makanan cadangan atau kristal. Yang kelima yaitu sel memiliki satu atau dua inti sel, yaitu nukleus yang besar. Yang terakhir, vakuola sel sangat kecil atau tidak ada sama sekali. Berdasarkan slide sebelumnya, kita tahu bahwa jaringan meristem itu dibagi menjadi dua, yaitu meristem perimer. Di sini kita akan menjelaskan meristem perimer. Meristem perimer adalah jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Pada umumnya terdapat di ujung batang, pucuk, dan ujung akar. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan vertikal yang mengakibatkan perpanjangan batang dan akar. Yang kedua yaitu meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel merismatik. Sel-sel meristem sekunder membentuk pipih atau prisma dan memiliki vakuola yang besar di bagian tengahnya. Contohnya kambium dan kambium gabus velogen. Oke, kambium merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Sedangkan kambium gabus atau velogen adalah jaringan kambium yang membentuk lapisan pelindung periderm atau gabus. Nah, berdasarkan peta konsep, jaringan meristem sekunder dapat dibedakan menjadi tiga macam. 1. Jaringan apikal. Jaringan apikal terdapat di ujung batang pucuk utama, ujung batang pucuk lateral, dan ujung akar. Meristem apikal menyebabkan perpanjangan batang dan akar, disebut pertumbuhan primer. Semua jaringan yang terbentuk dari meristem apikal disebut jaringan primer. Yang kedua, meristem interkaler atau aksilar, yang dalam kurung meristem antara. Meristem interkaler terdapat di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi. Yang ketiga atau yang terakhir, meristem lateral atau meristem samping. Meristem lateral terletak memanjang sejajar permukaan batang atau akar. Contohnya kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Meristem lateral menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar, sehingga batang dan akar tersebut akan membesar.
aktivitas meristem lateral akan membentuk jaringan sekunder. Ini adalah sebuah ilustrasi dari meristem akselar dan lateral. Gambar tersebut adalah jaringan meristem pada ujung batang. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Seperti saya memiliki pantun, kopi pahit jangan diminum. Saya pamit. Wassalamualaikum.